Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ninyoman Sudasri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Torue, Kabupaten Parigi Motong. Sebagai pengantar materi, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebagai pendahuluan materi, di mana Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat peresmian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa yang saya lakukan adalah yang pertama, menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, sekaligus meminta izin untuk mendestinasikan bersama rekan guru dan wali kelas. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru dan wali kelas untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Sebagai tolak ukurnya adalah murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran sendiri dan penuh rasa tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercerminkan karakter profil pelajar Pancasila, di mana sebagai tolak ukur akan dilakukan rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, serta menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Adapun harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah saya, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun budaya positif yang akan saya bahas bersama rekan-rekan guru meliputi beberapa materi, yaitu sebagai berikut. Adapun materi yang saya bahas tentang konsep inti dari diseminasi budaya positif meliputi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah bersama rekan guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Shalom. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Ninyoman Sudasri SAG. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Torue kepada Bapak. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati ya rekan-rekan Dewan Guru dan peserta pembahasan budaya yang hadir pada sore hari ini. Sebagai umat yang beragama, kita menyatakan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang ini kita kumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pemaparan materi ya pembahasan budaya positif. Jadi saya harapkan pada rekan-rekan semua apa yang disampaikan pada rekan kita tolong diambil hikmahnya, jangan melihat orangnya, tapi apa yang disampaikan mana yang positif. Jujur, setelah tadi bisa sampaikan, langsung muncul saya punya ingatan bahwa ada teman kita dulu karena temannya membawa materi tidak pernah ikut, alasannya apa juga sampai terus digunakan. Itu bahasa yang tidak etis, sehingga almarhum dua-duanya itu cuma pada pesan pada saya, Pak Mus, kalau ada kegiatan di sekolah selama masih ada dia, kalau ikut saya tidak mau datang. Jadi ini sampai kepada teman-teman semua, siapapun Pak kasih materi kita ikuti sama-sama, jangan melihat sudah itu kamu bermain. Tentu ada hal-hal yang belum kita pahami, bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin ada juga yang ibu tahu belum dia bisa tahu, kan nanti ada masukan. Nah itulah kita mau berkembang, jangan pernah kita melihat siapa juga dia, tapi apa yang disampaikan itu yang kita bisa terima. Nah, sehingga kita kan di Indonesia punya umumnya di setengah ini punya pagi punya, kadang kita susah berkembang karena itu, karena selalu melihat apa juga ibu yang hari-hari itu kita sama-sama. Tidak, saya sendiri perlu melakukan, tetapi kalau puluhan teman, pengalaman teman-teman yang mengikuti untuk calon guru penggerak ini memang berat, tetapi kalau sudah ditekuni itu agak ringan. Jadi semuanya yang namanya baru kita ikuti pasti gak berat, tapi kalau kita sudah tekuni, ya terutama yang masih muda-muda, nah ini kan masih muda-muda semua ini, yang tua ini cuma ya Ibu Dewi dengan Pak Sudi, ya langsung masuk tahun depan salah satunya ya. Maju nih, jangan lagi mau lari ke IKN. Belum, tidak bisa menerima ikan dari Sulawesi. Selanjutnya ya, saya nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemimbasan budaya ya, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Turwe dan nyatakan dibuka dengan resmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Terima kasih. Dan akan mendorong kita untuk turut serta mengikuti pelatihan calon guru penggerak ke depannya, dan juga semoga kita mau mendukung rekan-rekan kita yang sementara mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Baiklah, langsung saja kita akan mengikuti pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sunastri kepada Ibu kami. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah karena sudah menyempatkan hadir dalam pengibat. Terima kasih juga kepada moderator karena sudah memandu acara ini. Dan teristimewa terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini dalam pengibasan budaya positif yang akan saya sampaikan. Sebelumnya Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita semua masih bisa diberikan kesehatan, sehingga apa yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru juga nantinya selalu sehat dan bahagia. Apakah hari ini sehat? Sehat. Apakah hari ini bahagia? Ya, syukurlah semua kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi kita di sini sharing, kita di sini saling memberi informasi. Bukan berarti saya berdiri di sini untuk menggurui. Kita sama-sama sharing pengalaman, sharing pemahaman seperti itu. Jadi di sini tentu yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, untuk meningkatkan kompetensi kita salah satunya mengikuti guru penggerak. Ya, bagi Bapak Ibu sudah dibuka guru penggerak angkatan 11. Silahkan untuk mendaftar, karena banyak hal positif yang dapat kita ambil hikmahnya di sana, terutama kita lebih memahami bagaimana keberpihakan kita terhadap murid, karena sekarang pendidikan itu adalah berpusat pada murid, berpihak kepada murid. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang budaya positif. Jadi kita tidak perlu perkenalan ya, karena kita sudah satu keluarga. Jadi materi pembahasan itu. Kemudian di benak Bapak Ibu, kira-kira apa yang Ibu bayangkan kalau kita berbicara budaya positif? Budaya dulu, apa yang terpikirkan? Apa itu budaya? Ya, kebiasaan. Oleh Ibu Mariani, terima kasih. Siapa lagi? Tradisi, oke, terima kasih Bu Ayu. Tradisi, budaya itu tradisi. Ya, jadi budaya positif tentunya, positif itu adalah hal-hal yang baik. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kira-kira kalau kita hal itu dipertanyakan ke diri kita, sudahkah itu terjadi di sekolah kita? Sudahkah peserta didik memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik? Sudah. Jadi secara otomatis di sini sudah kita terapkan, tetapi perlu kita tingkatkan seperti itu. Nah, ada 8 konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas ke depannya, kita sharing ke depannya. Di antaranya yang pertama ada perubahan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dan yang terakhir segitiga restitusi ini bagi Bapak Ibu wali kelas sangat luar biasa jika kita terapkan nanti untuk membiaskan budaya positif ini. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ini semacam proses pembenahan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat apa bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya, mandiri, reflektif, gotong royong, kreatif, dan ya ada 6 poin dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian tentu yang baru di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran berdiferensiasi artinya
kita mampu menciptakan suasana belajar sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, ada siswa yang lambat untuk memahami, kita bisa kelompokkan apa yang kita harus kasih supaya anak itu memahami apa yang kita sampaikan. Demikian juga anak yang memiliki kemampuan tinggi, bagaimana kita menyiapkan lingkungan belajar agar dia juga sama-sama belajar dengan temannya yang memiliki pemahaman yang kurang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di ilusi mana? Ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritikan membuat bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak melakukan paksaan. Ilusi bahwa semua penguatan yang positif, efektif, dan dapat bermanfaat. Kira-kira Bapak Ibu ada di teori kontrol yang mana? Ilusi yang mana? Sebagai apa kira-kira selama ini yang sedang terjadi? Ya, ilusi bahwa kritikan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nanti kita lebih bahas di teori kontrol selanjutnya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realita kebutuhan kita sama. Kalau dalam teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Sama halnya dengan siswa di kelas. Setiap siswa punya tingkat kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita memperlakukannya pun harus dengan cara yang berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama hal dengannya, murid memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang pintar di hitungan, ada yang pintar secara hafalan. Jadi kita tidak boleh paksakan seperti itu. Nah, selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar orang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami mereka, bukan kita paksakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, dia hanya bisa mengontrol dirinya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, cara berpikir adanya menang dan kalah. Kalau dalam teori kontrol, cara berpikir sama. Semua menang. Tidak ada, sama halnya kita memperlakukan murid. Kamu bodoh, itu tidak boleh kalimat itu. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang membuat siswa itu putus asa. Kamu bodoh, kamu lambat dalam pelajaran. Itu kita dihindari kalimat-kalimat seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, karena ini jam kritis ya. Ya, yang kedua ada disiplin positif. Kira-kira disiplin itu apa? Pak Ari mungkin? Patuh dengan aturan. Kalau Pak Made Prianta? Sama ya. Taat dengan aturan. Oke. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Karena ini berhubungan dengan anak-anak di sekolah. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak-anak dalam waktu yang lama itu tidak baik karena akan ada seperti kesenjangan, cemburu sosial itu pada anak-anak kalau kita memberikan penghargaan secara waktu yang lama. Tapi penghargaan itu boleh kita lakukan dengan cara ucapan. Selamat ya sayang, semoga kamu bisa meningkatkan prestasi itu yang positif.
Nah, kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki inovasi intrinsik. Ini maksudnya inovasi motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan dari dukungan orang lain, dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Oke. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu ada contoh-contoh nilai dari kebajikan itu sendiri. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 item di dalamnya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di antara Bapak Ibu, di ke-6 profil pelajar Pancasila itu, yang mana kira-kira yang sudah diterapkan? Gotong royong dalam bentuk ya kerjasama, misalnya diskusi, kolaborasi ya. Kemudian ada program pendidikan dasar, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pertanyaannya, mengapa percaya diri itu perlu untuk kita kembangkan kepada anak didik? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan kreativitas diri, jadi percaya diri itu sangat diperlukan sehingga anak-anak itu menjadi mandiri nanti ke depannya. Nah, kemudian adanya keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dimulai dari diri dulu, baru terhadap orang lain. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu hal ini sudah tidak asing lagi kalimat ini. Kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa? Bapak Ibu ingin apa kebutuhan dasarnya? Apakah ingin jalan-jalan? Ingin rumah? Ingin salon? Ya, tentunya di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita inginkan memiliki tujuan tersendiri, dan segala upaya yang kita lakukan adalah semata-mata untuk memenuhi segala kebutuhan yang kita inginkan. Jelaskan dulu urat-urat sarafnya supaya tidak ngantuk, supaya jiwa raga kita sepenuhnya. Boleh dimulai? Bapak Ibu lihat saya ya, baru Bapak Ibu berkomentar. Mulai. 1, 3. Siapa yang masih keliru? Kan cluenya apa yang saya katakan. Walaupun jari saya menunjukkan 2, tapi saya katakan 3, jadi Bapak Ibu tetap katakan 3. Boleh satu kali lagi? Boleh. Saya katakan kepala. Ya, saya katakan mulut. Saya katakan 5. Saya katakan 7. Oke, aplaus untuk kita semua. Berarti masih fokus. Terima kasih. Oke, lanjut. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Ada berupa makanan, pakaian, rumah, keamanan, dan kesehatan. Bagi ibu-ibu, apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Bagi yang diet, jadi yang dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar
Jadi setiap orang itu pasti menginginkan kasih sayang. Ada yang tidak menginginkan kasih sayang? Semua di sini sudah berkeluarga ya, tidak ada yang jomblo. Ya, jadi ada yang jablay katanya. Jadi kasih sayang itu dibutuhkan, rasa diterima juga. Coba kita berdiri di situ, teman berkelompok di situ berbicara, baru melirik ke kita, baru senyum-senyum, pasti kita tersinggung. Ya pasti saya bicarakan itu. Ya itulah masih kekeliruan. Coba aja positif, biar awet muda. Walaupun kita dibicarakan, yang penting kita tidak dengar, positif saja. Biarkan saja orang bicara. Kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu salah kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terutama kita meningkatkan kompetensi sebagai guru, tentunya kita ingin berprestasi, ingin terlihat, ingin muncul. Makanya kita melakukan kompetensi yang lebih untuk memajukan diri kita, untuk mengendalikan dirinya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu apa? Itu semua, bermain, belanja, jalan-jalan, tertawa, nonton juga ya, nonton TikTok, apalagi tidak ada anak kecil, aduh merdeka sudah, semua kesenangan milik kita. Tapi jangan selalu senang ya, lupa nanti kewajiban sebagai seorang istri, tidak memasak untuk suaminya, nanti suaminya piring terbang. Ya, yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu motivasi yang muncul dari luar atau dari orang lain, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu terpaksa melakukan, sama dengan anak-anak, kalau lihat gurunya pasti langsung kasih masuk baju, itu kepaksa karena ada motivasi internal dari orang lain. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya begini, anak-anak kita di rumah kalau dikasih uang pasti mau bantu, itu imbalan. Jadi motivasi itu bukan dari dalam dirinya, kemauan itu bukan dari dalam dirinya. Nah sekarang yang kita butuhkan adalah motivasi intrinsik, yaitu sesuatu yang dilakukan itu berdasarkan kemauannya sendiri, berasal dari dalam dirinya secara ikhlas, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya kalau saya sering membantu orang tuaku, nanti saya banyak dapat pahala. Saya percaya kalau sering membantu guru di sekolah, saya akan mendapatkan pahala. Itu dari dalam diri. Ada nilai-nilai yang dia yakini, yang dia percaya, sehingga dia mau melaksanakan tanpa arahan atau paksaan dari orang lain. Seperti itu. Nah ini hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana. Misalnya kita melihat anak-anak pakai sepatu warna putih satu, sebelah kanan, sebelah kiri pakai sepatu warna merah, pasti dikasih hukuman, ya tidak? Ya itu tidak terencana. Jadi hukuman itu tidak terencana sifatnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya ini, dia maunya berbuat, misalnya lompat pagar, dia tidak tahu akan orang tuanya akan dipanggil, dampaknya dia tidak tahu, seperti itu. Kemudian bersifat satu arah, berupaya hukuman fisik atau psikis. Jadi anak-anak disuruh cuci WC, membersihkan lingkungan. Konsekuensi, jadi konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya kita membuat, sebentar akan dibahas tentang keyakinan kelas. Misalnya di kelas kita buat kesepakatan dengan anak-anak, kemudian diyakini, itulah konsekuensi. Maksudnya akan ada akibat yang akan terjadi ketika kamu melakukan hal ini. Sudah terbayang sama anak-anak. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi, karena ada hukuman. Makanya mereka tidak senang, tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dia selalu, oh kamu hari ini pukul ini, jam ini, seperti ini. Itu memonitor. Ya. Nah, ketika direstitusi, proses menciptakan kondisi murid yang mandiri dalam memperbaiki kesalahannya. Jadi di restitusi ini
akan diberikan peluang pada anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri antara sebentar. Secara singkat saya akan tayangkan bagaimana proses restitusi segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak-anak ketika menangani kasus sebagai contoh. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini kita selama ini sering sekali melakukan hal-hal ini. Yang pertama, misalnya penghukum. Penghukum itu ketika anak-anak bersalah, kita langsung memberikan hukuman. Benar tidak? Pernah melakukannya? Pernah. Iya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kita mendikte anak-anak seolah-olah dia kepikiran, saya merasa bersalah sekali sama ibu guru. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi yang diharapkan dari kelima posisi kontrol itu, guru berada di poin yang kelima sebagai manajer, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencari solusi, membenahi kesalahannya tanpa ada hukuman, tanpa ada merasa bersalah, tanpa dia didikte, tanpa dia dikontrol. Kita harus berada sebagai manajer. Kalau manajer di sebuah perusahaan kan dia hanya melihat kan, kalau ada masalah, yuk carikan solusinya sama-sama. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya kasusnya itu siswa datang terlambat. Ini yang sering sekali dilakukan. Jadi setelah materi ini, setelah apa yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan kita bisa meresapinya, mencermatinya, sehingga itu kita tidak lakukan lagi. Dimana selama ini guru ketika menghukum siswa yang terlambat pasti membersihkan WC, itu identik gitu. Mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi lagi ya. Membuat merasa bersalah dengan kalimat, berapa kali harus ibu bapak guru piket peringati kamu, kenapa kamu selalu saja mengecewakan? Itu kalimat akan mendikte anak-anak sehingga dia akan merasa bersalah. Kita tidak boleh lakukan lagi. Selanjutnya, jika guru sebagai teman, nah seperti ini kalimatnya, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong, bahasa tolong teman ya, diajak bersahabat. Tolong bantu bapak ibu guru piket, ayo berubah, ayo kali ini saja tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya sayang. Sayang itu kan menandakan teman ya. Jika dia sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tentu tahu apa konsekuensinya. Tadi kan ada konsekuensi. Silakan kamu masuk kelas setelah selesai pekerjaan, dikontrol apakah dia sudah menyelesaikan hukumannya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini sebagai manajer, dia ditanya ketika dia lamar sekolah, kita harus bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu dan kira-kira bagaimana akan memperbaikinya? Kita bertanya. Jadi intinya guru itu harus banyak stok sabar ya. Kita harus tanya, kenapa kamu lambat, apa penyebabnya, apa kira-kira yang akan kamu cara apa yang akan kamu kira-kira untuk memperbaikinya, seperti itu. Kita diharapkan ada di posisi manajer. Jadi guru itu harus punya stok sabar, walaupun bagaimana kelakuannya anak-anak, kita bisa menerapkan posisi manajer ini. Baik, lanjut. Nah, sekarang dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, jika ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira bapak ibu ada di posisi kontrol yang mana? Sebagai apa? Saya kecewa, merasa? Oke, berarti pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan ini tidak kita lakukan lagi ke depannya. Berikutnya, kamu wajib membersihkan halaman. Posisi kontrol apakah kita? Ya, memberi hukuman. Dan selanjutnya kita diharapkan untuk tidak memberikan hukuman secara fisik, tetapi carilah yang berbentuk positif, misalnya dalam bentuk pelajaran itu. Tidak boleh lagi kita menghukum anak-anak secara fisik.
Ya, pemberi penghukum. Nah, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Ya, sebagai manajer. Jadi dia bersama-sama dengan anak-anak mencarikan solusi, memberikan kesempatan anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ya, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, minta tolong sekali ibu. Ya, jangan sampai ibu nanti dimarahi kepala sekolah. Ini yang terakhir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Posisi kontrol apakah aku? Sebagai pemantau. Kita selalu mengawasi anak-anak. Kamu kemarin begini, kamu sehari ini begitu. Oke. Jadi sudah ada yang nyangkut ya Bapak Ibu? Ya, nanti tinggal dalam praktek di lapangan kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan ini. Nah, yang ketujuh, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya? Belum? Ada yang sudah? Sudahkah membuat keyakinan kelas? Ya, keyakinan itu bukan berarti peraturan, bukan berarti tata tertib. Keyakinan itu adalah sesuatu yang disepakati bersama. Ya, tidak usah banyak-banyak, dia sedikit saja, tapi anak-anak yang punya pemikiran untuk disepakati kemudian diyakini sehingga dilaksanakan. Ya, kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kemudian timbullah keyakinan kelas namanya. Diyakini dia, dan setelah disepakati kita yakini. Kalau sesuatu yang tidak diyakini kan tidak terjadi secara maksimal. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing dalam memecahkan berbagai masalah. Jadi keyakinan kelas itu bersifat positif. Misalnya begini, misalnya kalau kita ingin jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh, karena keyakinan kelas itu bentuk ajakannya itu positif. Jagalah kebersihan, seperti itu dikalimatkan. Ya, misalnya dia tidak boleh merokok di kelas, itu tidak boleh. Jagalah kesehatan, seperti itu. Dia harus positif kalimatnya, tidak boleh berbentuk negatif, tidak boleh ada kata tidak. Ya, nanti tolong Bapak Ibu wali kelas buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ketika ada jam di kelasnya, tidak usah banyak-banyak, satu orang satu aja membuat keyakinan kelas. Disepakati dulu, kemudian diyakini, maka terjadilah keyakinan kelas. Nah, kemudian peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini adalah alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi peserta didik menjadi lebih baik. Jadi peraturan kelas ini ibaratnya terlalu mengikat. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu karena anak-anak yang mau seperti itu, menjaga kebersihan, menghormati teman, dan lain sebagainya. Disiplin waktu, tidak terlambat datang di kelas, itu tidak boleh. Jadi dibahasakan disiplin ya waktu. Tidak boleh ada kata tidak. Ya, nanti PR Bapak Ibu wali kelas nanti selanjutnya dibuat ya, keyakinan kelas itu untuk mengimbaskan budaya positif kita. Dimulai dulu dari kelas, baru nanti di sekolah. Tidak perlu banyak-banyak, 4 boleh. Yang penting mudah diingat dan diyakini untuk dilaksanakan. 4 boleh, 6 boleh, jangan terlalu banyak, karena itu akan mudah dilupakan sama anak-anak. Kalau semakin sedikit, semakin simpel, pelan-pelan dulu kita terapkan. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, di mana pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa item yang perlu Bapak Ibu wali kelas perhatikan. Ya, ini yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, berarti yang mudah dipahami oleh anak-anak, bersifat umum. Jangan memakai kalimat yang tidak bisa dipahami, seperti itu. Kalimat rumpang, kalimat yang tidak jelas, harus jelas, singkat dan
padat. Dibuat dalam pernyataan positif seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh ada jangan membuang sampah, dia harus jagalah kebersihan. Dipositifkan dia, jangan ada kata negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak-anak bisa memahami, bisa disepakati dan kemudian diyakini untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah kelas dan sehingga mudah diterapkan. Nah, ini kita tidak boleh memaksakan antara wali kelas satu dengan wali kelas lainnya. Kita harus kondisikan juga ada perbedaan suku, agama, latar belakang anak-anak. Kita harus kondisikan itu ketika membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas antara satu kelas dan kelas lainnya itu akan berbeda sesuai dengan keadaan kelas, keadaan muridnya sendiri. Nah, yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Tidak ada yang ketua kelas saja yang membuat, tidak. Semua warga, ya semua warga wajib membuat kesepakatan, kemudian sehingga memunculkanlah keyakinan kelas untuk diyakini dan dilaksanakan. Nah, yang kedelapan, ada segitiga restitusi. Tadi ada 5 posisi kontrol guru di awal, kan masih ingat? Ada sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, manajer, ya, dan pemantau. Jadi di posisi kelima kontrol itu tadi saya sudah sampaikan, kita harus berada sebagai seorang manajer. Ketika kita menjadi seorang manajer, ada pendekatan yang kita lakukan, yaitu memakai segitiga restitusi. Ini yang dipakai dalam posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bisa bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Ya, menstabilkan identitas ini segitiga restitusi yang pertama. Pembelajaran berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Ada kata pemantiknya. Misalnya ada seorang siswa lambat datang di sekolah. Bapak Ibu bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan begini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, makanya di awal saya sudah sampaikan, guru itu harus mempunyai kesabaran, stok sabar yang luar biasa. Walaupun bagaimana kelakuan anak-anak, kita harus mampu memakai segitiga restitusi sebagai posisi manajer. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Berarti kita tidak boleh kamu ini, tidak boleh mencak-mencak. Kita harus sabar, tetap pasang muka senyum, ya. Makanya stok sabarnya itu luar biasa. Nah, validasi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Pertanyaannya kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya kita ambil contoh tadi kasus yang terlambat. Mengapa kamu terlambat sayang hari ini? Kenapa kira-kira? Baru diberi kesempatan. Entah dia jujur, entah dia berbohong. Yang jelas kita mampu memandunya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita intinya di sini adalah memberikan penguatan supaya dia bisa mencarikan solusi, supaya sama-sama kita bisa mencarikan jalan keluar dari kasus yang dihadapi oleh si murid tersebut. Nah, yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa tadi intrinsik? Ya. Baik,
terima kasih. Jadi secara intrinsik berarti masih terjaga ya, sehat masih semuanya, karena ini jam kritis. Jadi secara intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri. Kemudian kita menanyakan setelah segitiga restitusi tadi itu, kita kemudian menanyakan yang terakhir, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, misalnya contoh yang sama, terlambat datang di sekolah, kita menanyakannya seperti ini. Nah, kira-kira dari keyakinan kelas yang kamu sudah sepakati bersama, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Makanya kita penuh dengan kesabaran. Jadi kita membuat yaitu mengingat. Makanya di awal disampaikan jangan banyak membuat keyakinan supaya mudah diingat dan diterapkan. Jadi kita tetap mencari solusi. Ayo kita cari solusi bersama-sama. Apa yang kamu harapkan ke depannya? Ketika kamu akan memperbaiki kesalahanmu, pasti si anak-anak dia diharapkan untuk mengingat kembali keyakinan kelas saya akan lebih meningkatkan disiplin saya. Kan antara keyakinan itu ada disiplinnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, diharapkan nanti dalam menangani kasus siswa yang terjadi di sekolah dan di lapangan sehari-hari, apalagi sebagai wali kelas dan guru piket, kita harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan memakai segitiga restitusi sebagai pendekatan. Jadi tidak boleh lagi menghukum, karena sekarang pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kurikulum merdeka, murid merdeka, guru sengsara. Tidak ya, kan sudah dapat sertifikasi, pasti tidak sengsara. Ya, bagi yang belum berdoa semoga rezekinya dilancarkan di tempat lain. Amin. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya terapkan. Ini siswa, dia membanting meja. Dia membanting meja karena merasa terganggu setiap dia menyelesaikan tugasnya, diganggu sama temannya. Kemudian dia merasa menyesal melakukannya, sehingga dia kemudian meminta maaf kepada temannya, dan kedepannya dia akan lebih mengontrol emosinya. Kita tidak perlu mendikte anak-anak, kita cukup mendampingi, mencarikan solusinya supaya si anak tidak tertekan. Nah, ini kasus kedua, itu dia terlambat sekolah. Jadi dia menyesali juga, karena kalau yang di ini dia keyakinan kelas yang dilanggar itu adalah menghargai teman, menghormati teman, seperti itu. Kalau ini keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin waktu. Iya, terlambat. Jadi sebagai penutup, nah, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar-standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Sebelum saya serahkan mic ini kembali ke moderator, saya minta salah satu dari Bapak dan Ibu melakukan refleksi kira-kira apa yang sudah diingat dari hal yang saya sampaikan tadi. Boleh salah satu, apa aja yang diingat, yang nyangkut sedikit. Boleh? Ini? Iya, silakan. Terima kasih Ibu Juli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang masih tadi saya ingat dari pemaparan dari Mas Syafri, yaitu mengenai 5 kontrol guru. Yang pertama yaitu memantau hukuman manajer dengan tadi sudah ya, dengan rasa bersalah. Terus di situ ada diberikan juga unsur intrinsik yang berasal dari dalam diri, bukan yang ekstrinsik yang berasal dari luar. Terus mengenai keyakinan yang dibuat di dalam kelas itu, kita harus membuat suatu keyakinan di dalam kelas agar dapat meyakinkan diri siswa itu, tapi kita harus melibatkan semua warga kelas tersebut untuk membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini juga tidak dibuat banyak agar mudah diingat oleh warga kelas tersebut jika suatu saat mereka melanggar keyakinan mereka sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tuti. Ayo kita berikan aplaus untuk Ibu Tuti dan kita semua. Jadi minimal ada yang nyangkut sedikit ya karena faktor usia. Ya nanti tolong sekali lagi saya tekankan, posisi kontrol yang diharapkan di sini adalah kita sebagai guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan memakai pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Dan PR Bapak Ibu Wali kelas tentunya membuat kesepakatan kelas untuk dijadikan keyakinan kelas di masing-masing. Kalau ada yang membutuhkan kelas karton, boleh berhubungan dengan Wakasya Sarana karena di sana banyak. Nanti boleh dalam bentuk sticky note, nanti membuatnya anak-anak disuruh membuat apa yang kamu inginkan, baru ditempel, baru wali kelas menyimpulkan dari, baru kemudian ditempel di kelas masing-masing, sehingga setiap nanti tolong tempelnya itu di sebelah pintu masuk, sehingga setiap anak-anak begitu masuk dan keluar dia selalu membacanya. Tempellah di tempat yang strategis, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Ya, sehingga mudah untuk diingat, diyakini, seperti itu. Nah, yang terakhir, melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Silakan Bapak Ibu mendaftar di CGP Angkatan 11. Luar biasa. Boleh aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Iya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Ibu Sudastri. Demikianlah pemaparan materi pengibasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sudastri, calon guru penggerak Angkatan 9. Baik, semoga kita dapat melakukan budaya positif ini di dalam kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita di sekolah sebagai seorang pendidik, dan kiranya budaya positif ini juga kita dapat terapkan dalam pembelajaran yang kita lakukan setiap hari, sehingga pembiasaan-pembiasaan yang positif akan menjadi budaya di sekolah kita. Ya, demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Setelah saya melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dengan rekan-rekan guru, selanjutnya saya melakukan penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Berikut video singkat tentang penerapan dan pemahaman pembentukan keyakinan kelas bersama siswa di kelas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah Anda bahagia? Bahagia. Bahagia semua ya?
berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, karena itu adalah harta yang sangat berharga yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Baik, pada pagi hari ini sebelum Ibu masuk pada pembelajaran, kita terlebih dahulu akan membuat pengimbasan budaya positif. Nanti di lain waktu Ibu akan jelaskan apa itu budaya positif, apa-apa komponen dalam budaya positif. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan lebih mengkhususkan kita bahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Belum? Kalian tahu di kelas itu apa yang ada di kelas? Apakah tata tertib atau kesepakatan atau peraturan? Kesepakatan. Apa yang kalian tahu tentang kesepakatan? Ya, silakan. Kesepakatan adalah perjanjian tertulis antara siswa dengan guru yang akan mempengaruhi cara belajar menjadi lebih positif dan baik. Oke. Apakah Anda sudah melaksanakan kesepakatan kelas? Siapa yang bisa memberikan argumen? Silakan berdiri, angkat tangan. Dia silakan berdiri. Menurut saya sudah bisa mengamalkan kesepakatan kelas karena pada hari Rabu ini saya sudah menggunakan pakaian batik seperti kesepakatan kelas yang ada di kelas ini. Kemudian pakaian saya rapi dan tidak menggunakan roll abu-abu. Ya, silakan. Oke, aplaus untuknya. Sebelum kita apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Jadi peraturan itu sifatnya adalah mengikat. Nah, kalau keyakinan, sebelum kita menghasilkan suatu keyakinan dibuatlah suatu kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kelasnya kalian baru hanya sampai di kesepakatan, belum ke keyakinan. Jadi dari kesepakatan itu kita akan meyakini apa yang akan kita inginkan di kelas ini. Seperti yang disampaikan oleh Nias, bahwa hari ini saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas, yaitu memakai baju seragam sesuai dengan aturan. Ini kan aturan sebenarnya yang mengikat, kalian tidak boleh untuk bernego. Tapi masih ada yang belum melaksanakan. Siapa? Yang masih putih, batik, abu-abu, siapa? Siapa namanya? Ya, boleh berdiri. Apa alasannya memakai batik abu-abu? Karena celana putih saya kotor. Oh, celana putihnya kotor, berarti belum sempat cuci ya. Jadi kedepannya kira-kira dari kesepakatan kelas yang dibuat, kesepakatan apa yang dilakukan? Ya, Pakai celana apa? ya disiplin ya salah satunya. Oke, silakan, terima kasih. Nanti hari ini kesepakatan itu tidak usah banyak, sedikit saja yang yang mudah dijangkau, sehingga untuk diyakini itu kalian mudah bisa dipahami. Sekarang sebentar Ibu akan bagikan ini namanya sticky note. Kalian tuliskan nama kalian, apa yang kalian inginkan untuk disepakati dan diyakini. Sebentar Ibu akan menyimpulkan apa yang kalian inginkan. Tidak usah banyak, satu saja. Misalnya, nah perlu juga disampaikan dalam pembuatan keyakinan kelas itu kalimatnya bersifat positif. Misalnya tadi, dia kan tidak memakai seragam, tidak boleh ada kata negatif. Misalnya negatif kan tidak memakai seragam, itu negatif. Jadi positifnya disiplin, termasuk disiplin misalnya. Jadi disiplin, melaksanakan disiplin. Misalnya tentang kebersihan, cluenya kalimat negatifnya jangan membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelasnya jagalah kebersihan. Jadi itu sifatnya positif. Nanti kesepakatan yang sudah ada ini nanti direvisi, dibuat serinci mungkin, buatlah dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kemudian nanti kalian lakukan. Itu tidak terpaksa karena kalian sendiri yang menginginkan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan kaku dia, harus diikuti. Kalau tidak ada konsekuensinya, ada dampaknya. Kalau keyakinan kata itu dari hati nurani, jadi tidak
belajar. Jadi kalian lakukan. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Pas? Jelas? Ya. Sekarang ibu, siapa yang bisa bantu ibu untuk membagikan ini? Silakan. Berdiri. Siapa yang mau bantu? Ya, bagi buat. Jessica Sukuna. Ya, silakan bantu. Tuliskan satu saja ya, satu kesepakatan, nanti ibu akan kumpulkan. Kemudian kita bentuk dalam suatu keyakinan kelas, satu saja. Pakaian disiplin berpakaian ya. Kemudian ini memakai seragam atau disiplin berpakaian rapi. Ini untuk melaksanakan tugas tiket itu kita gabung menjadi penjaga kebersihan. Otomatis kan tiketnya kita tidak membuang sampah sembarangan ya. Nanti kita jadikan satu yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, nanti kita sambil berjalannya waktu kita revisi kembali ya tentang keyakinan kelas apa yang perlu kita perbaiki untuk kita yakini bersama dan dilaksanakan, sehingga tidak lagi ada kalian yang melanggar, karena ini kan atas kemauan kalian sendiri. Baik, kita akhiri pertemuan untuk membahas tentang keyakinan kelas. Silakan kita tunggu. Pada sana, pada mengerti. Demikianlah tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Semoga apa yang saya lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Ayo tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu dan terima kasih.